Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Maura Akhlil Rasyade dari kelas 2C, Prodi Sistem Informasi dengan NPM 22106312560. Nah, hari ini saya ingin membahas mengenai reksadana yang ada di Tokopedia. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam mengenai reksadana yang ada di Tokopedia, boleh banget ya tonton videonya sampai habis. Baik, mungkin teman-teman yang menonton masih bingung ya, apa sih itu reksadana? Nah, jadi reksadana adalah wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana investor yang selanjutnya akan dikelola oleh manajer investasi untuk dimasukkan ke dalam aset-aset keuangan seperti saham, obligasi, deposito, dan pasar uang. Dalam pelaksanaannya, produk reksadana diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, perlu teman-teman ketahui bersama bahwa reksadana ini tidak dijamin oleh pemerintah. Namun, pemerintah mengatur dan mengawasi seluruh aspek yang berkaitan dengan tata cara transaksi dan penyimpanan informasi setiap nasabah. Selain itu, setiap produk reksadana yang dipasarkan juga harus memperoleh izin dari pemerintah melalui badan resminya yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, teman-teman reksadana ini memiliki berbagai jenis ya. Misalnya saja reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini saya akan membahas mengenai reksadana pasar uang. Jadi, reksadana pasar uang memiliki kebijakan investasi 100% pada instrumen pasar uang atau surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Reksadana jenis ini sangat cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu pendek, yaitu kurang dari 1 tahun, atau investor dengan profil yang sangat konservatif. Reksadana jenis ini memiliki risiko paling rendah dan imbalnya juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan reksadana jenis lain. Baik teman-teman, saya sudah melakukan penjualan reksadana yang saya miliki. Jadi hari ini saya akan meng-share kepada teman-teman mengenai hasil dari penjualan reksadana yang telah saya lakukan. Baik teman-teman, di sini adalah screenshot dari akun saya, yaitu tadinya saya memiliki dana reksadana yaitu sebesar Rp120.628 sebelum akhirnya saya jual. Nah, setelah saya jual, ini adalah tampilannya yaitu sebesar Rp90.628. Kita bahas lebih lanjut mengenai perbedaan sebelum dijual dan setelah dijual. Baik, teman-teman, sepengalaman saya setelah saya menjual reksadana saya, seperti ini. Jadi reksadana saya jual sebesar 36% atau sekitar 30.000 dari seluruh jumlah reksadana yang saya miliki yaitu sebesar 120.000 tadi. Di bagian sini teman-teman. Jika kita lihat keuntungannya berdasarkan persentasenya, di bagian sini persentase, maka dapat terlihat bahwa persentase keuntungannya naik sebesar 0,26% dari 0,62% menjadi 0,88% teman-teman. Tetapi jika kita lihat keuntungan berdasarkan nominal rupiahnya di bagian sini teman-teman, dan di bagian sini, maka kita tidak mendapatkan keuntungan karena hasil tetap sama, tetap Rp628 teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika reksadana yang saya jual tadi, saya tunggu atau saya diamkan beberapa hari. Ini screenshot setelah saya jual beberapa saat dan inilah screenshot setelah saya jual beberapa hari teman-teman. Kita lihat perbedaannya apa dan kita bahas mengenai perbedaan setelah baru dijual dan setelah beberapa hari dijual. Baik, total reksadana sesaat setelah dijual adalah Rp90.628. Lalu kemudian setelah beberapa hari dijual, total reksadananya bertambah sekitar Rp34 sehingga menjadi Rp90.662 teman-teman di bagian sini. Kita lihat perbedaannya ya. Ini naik sekitar Rp34 dari 628 menjadi Rp662. Jika pada total nominal portofolionya tadi yang ini mengalami pertambahan, lain halnya dengan persentase dari total keuntungannya. Keuntungan persentasenya mengalami penurunan teman-teman. Kita bisa kita lihat di bagian sini dan di bagian sini terlihat perbedaannya ya. Jadi awalnya itu setelah sesaat saya jual,
Lalu keuntungan persentasenya itu yaitu 0,88%. Lalu setelah beberapa hari dijual, itu mengalami penurunan sekitar 0,37% menjadi 0,51%, teman-teman. Atau jika kita rupiahkan, saya mengalami penurunan keuntungan ya, teman-teman. Harusnya kan sebelumnya itu saya untung Rp628. Nah, sekarang persentasenya itu mengalami penurunan menjadi Rp465, teman-teman, di bagian. Sekarang kita sudah tahu ya mengenai perbedaan reksadana sesaat setelah dijual ataupun setelah dijual beberapa saat atau beberapa hari, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hasil dari pembelian reksadana, teman-teman, yang sudah saya lakukan. Jadi kita bahas mengenai pembelian reksadana ini, apakah berbeda dengan penjualan ataupun sama dengan penjualan. Jadi kita bahas. Ini adalah screenshot setelah beberapa hari saya jual yang tadi, dan ini adalah screenshot setelah beberapa hari saya beli kembali reksadana, teman-teman. Jadi, saya kembali memberi reksadana sebesar 33% atau sekitar 30.000 beberapa hari setelahnya. Saya membeli kembali reksadananya. Dapat kita lihat bersama bahwa total reksadananya bertambah sebesar Rp69. Dari Rp662 menjadi Rp731, teman-teman. Ini naik sebesar Rp69 ya. Jika pada total nominal portofolionya ini tadi mengalami pertambahan ya atau kenaikan, tapi lain halnya dengan persentase dari total keuntungannya, teman-teman. Keuntungan pada persentasenya mengalami penurunan sebesar 0,7%, dari 0,51% menjadi 0,44%, teman-teman. Ini mengalami penurunan sebesar 0,7% ya. Tetapi nominalnya naik sebesar Rp69, dari yang tadi setelah kita jual beberapa hari itu Rp465, sekarang naik menjadi Rp534, teman-teman. Mungkin ini agak berbeda ya dengan penjualan yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi kita sudah bahas mengenai hasil pembelian ataupun hasil penjualan yang telah saya lakukan, dan teman-teman juga sudah tahu mengenai apa itu reksadana atau itu reksadana pasar uang, cara hasil pembelian dan penjualannya. Sekarang saya akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan reksadana, terlebih lagi kepada reksadana pasar uang. Yang pertama, kelebihannya itu modal terjangkau. Bisa kita lihat di berbagai sumber atau informasi yang ada ya, teman-teman. Di Tokopedia sendiri itu, pasar uang modal utama atau modal pertamanya itu modal minimalnya itu 10.000 doang, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki budget 10.000 yang di luar dari dana darurat, boleh banget kita sisihkan untuk kita kelola kembali di pasar uang Tokopedia. Selanjutnya dikelola oleh profesional. Seperti yang sudah kita bahas tadi, reksadana atau pasar uang ini dikelola oleh manajer investasi. Jadi sudah pasti dikelola oleh orang yang profesional ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada likuiditas tinggi. Jadi, reksadana pasar uang ini mudah banget dicairkan, teman-teman. Jadi, kita bisa mencairkan reksadana ataupun pasar uang yang kita miliki itu kapanpun kita mau untuk mencairkannya. Poin keempat yaitu bisa diversifikasi dengan mudah. Jadi, kita bisa menempatkan uang yang kita miliki ke reksadana di berbagai bidang keuangan, di berbagai sektor keuangan, misalnya saja di saham, obligasi, ataupun deposito, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu prosesnya mudah. Kenapa bisa saya bilang mudah? Karena di Tokopedia sendiri ini, setelah saya lakukan penjualan ataupun pembelian, kita mendapatkan berbagai bantuan, teman-teman. Misalnya saja bantuan tata cara pembelian ataupun bantuan tata cara penjualan, teman-teman, yang disediakan oleh layanan Tokopedia. Jadi ini mudah banget, tergantung dari niatnya. Kalau misalkan kita sudah niat untuk mau ikut untuk mengelola uang kita di pasar uang di Tokopedia, kita bisa banget cari berbagai informasi mengenai hal tersebut di berbagai platform, teman-teman. Ataupun dari Tokopedia sendiri sudah menyediakan di Tokopedia Care. Nah, selanjutnya ada kekurangannya. Di samping kelebihannya tadi yang ada poin banyak itu, kita juga memiliki berbagai kekurangan, teman-teman. Misalnya saja one prestasi.
Uang investasi ini apa? Uang investasi ini adalah kondisi ketika manajer investasi tadi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, teman-teman. Ini mungkin adalah risiko-risiko yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin memasuki dunia investasi. Nah, selanjutnya ada masalah ekonomi dan politik. Masalah ekonomi dan politik di Indonesia ini tidak menutup kemungkinan atas kenaikan atau penurunan nilai dari pasar uang yang kita miliki, teman-teman. Jadi ini adalah resiko-resiko atas pasar uang yang telah kita masukkan dananya ke dalam. Selanjutnya adalah nilai turun. Mungkin memang pasar uang ini memiliki resiko nilai turun yang cukup kecil dibandingkan dengan saham, obligasi, dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan resiko nilai turun ini tetap ada, teman-teman. Karena nilai turun ini tetap ada di berbagai jenis investasi, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah biaya kepemilikan reksadana. Jadi di reksadana sendiri itu kita memiliki biaya kepemilikan yang juga disebut dengan expense ratio. Nah, selanjutnya adalah resiko likuiditas. Jadi mungkin tadi kita sudah bahas ya, kalau misalnya reksadana ini atau pasar uang ini bisa dengan mudah kita cairkan, tetapi tidak menutup kemungkinan, teman-teman, bahwa uang yang ingin teman-teman cairkan ini mengalami kendala sehingga nantinya ada berbagai jeda waktu atau durasi waktu yang nantinya akan memperlambat teman-teman ketika teman-teman ingin mencairkan uangnya. Nah, baik teman-teman, tadi kita sudah bahas mengenai apa itu reksadana, apa itu reksadana pasar uang, ataupun hasil dari penjualan, hasil dari pembelian, kelebihan dan kekurangan dari reksadana, terkhususnya dari reksadana pasar uang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, teman-teman. Saya harap video kali ini bisa menambah pengetahuan kita mengenai reksadana, terlebih lagi ke dalam reksadana pasar uang. Dan saya harap teman-teman bisa lebih memunculkan niatnya untuk bergabung mengelola uangnya di investasi-investasi reksadana seperti saham, ataupun yang paling mudah untuk kita-kita yang baru banget terjun dalam dunia investasi, yaitu investasi reksadana pasar uang. Saya Maura Aklara Syade, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.